Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan permasalahan berbuka puasa. Wa amma mas'alatur rabi'ah wa ya mata yubtiru al-musafiru wa mata imsiku. Dari bahasan nomor keempat, permasalahan nomor keempat, yaitu mata yubtirul musafir, kapan orang yang dalam kondisi berpergian diperbolehkan berbuka, wa mata yumsiku, dan kapan dia harus menahan puasanya. Fa inna qauman qalu yubtiru yaumahul ladzi kharaja fihi musyafiran wa bi qala Asy'abi wal Hasan wa Ahmad. Maka menurut satu kaum berpendapat yubtiru yaumahul ladzi kharaja fihi musyafiran, maka seharian penuh di mana di hari tersebut dia melaksanakan bepergian, maka diperkenankan untuk berbuka puasa. Itu menurut pendapat Asy'abi dan pendapat Hasan dan pendapat Ahmad. Jadi misalnya hari ini mau pergi, maka dari mulai hari ini, walaupun kondisinya misalnya masih dekat ataupun sudah sampai, maka hari ini, hari di mana kita bepergian, menurut Asy'abi, kemudian menurut Hasan dan Ahmad, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Wa qala ta'ifatun la yuqiru yaumahul ladalika. Kemudian menurut satu golongan tidak boleh berbuka pada hari di mana hari tersebut dia berangkat, dia melaksanakan bepergian. Wabi qala fuqahaul amsor, maka berkata atau berpendapat fuqaha zaman sekarang, zaman kita, zaman kontemporer, wastahabat jamaatul ulama liman alima annahu yadkhulul madinah awwala yaumi dalika ayyadkhula shaiman. Dan menurut jamaatul ulama mengatakan disunatkan bagi orang yang sudah mau masuk ke daerah kota, maka pada awal hari masuknya dia ke kota tersebut, dia sudah dalam kondisi berpuasa kembali. Jadi kondisi ini perjalanan ketika zaman dahulu ya, di mana perjalanannya mungkin mengarungi perkampungan atau melewati hutan-hutan belantara kalau sejaman dulu. Kemudian ketika dia memasuki satu perkotaan, memasuki satu perkampungan, dia sudah berpuasa kembali, maka seharian penuh dia tidak berpuasanya itu ada di daerah ataupun di perhutanan ataupun di perjalanan yang jauh dari penduduk, yang jauh dari pemukiman warga-warga. Sehingga ketika dia masuk ke kota yang kota tersebut ada pemukimannya, ada penduduknya, dia sudah berpuasa kembali. Menurut pendapat yang kedua. Bagaimana pendapat yang lain? Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu yaqufu anil akbi wa kadalikal haid indama tatoharo taqifu anil akli. Menurut Abu Hanifah dan ashab Abu Hanifah, dia harus berhenti makan. Kemudian orang yang haid sudah harus berhenti juga makan ketika dia sudah kondisi sudah suci. Misalnya hari ini duhur dia sudah berhenti haidnya, sudah habis masa haidnya. Kemudian karena dari paginya tidak berpuasa, karena kondisi masih haid, maka setelah berhenti kemudian mandi besar, walaupun sudah masuk waktu duhur, dia tidak diperkenankan untuk melaksanakan terus makan ataupun minum. Kemudian menurut pendapat Malik dan Imam Asy-Syafi'i, padahal Malik wa Syafi'i ila annahu ayyatamadda ala fitrihi. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i bahwa berlanjut
dalam masalah bukanya. Jadi diperkenankan apabila misalnya begini, kita masuk ke kota, kemudian di tengah perjalanan tadi ketika di hutan ataupun di daerah yang tidak ada pemukimannya, di perjalanan tersebut dia makan. Ketika masuk ke perkotaan, apakah orang tersebut harus berhenti makan minumnya, harus imsak, ataupun diperkenankan masih boleh makan dan minum? Maka menurut pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, dia harus berhenti, diperkenankan makan dan minum. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, dia diharuskan berhenti ketika sudah memasuki daerah-daerah yang diduduki oleh masyarakat. Kemudian dari mana terjadi perikhtilafan para ulama tersebut? Wasababu ikhtilafihim fil waqtil ladzi yuqiru fihil musafir wa mu'aradatul asari lin nadri. Adapun sabab perikhtilafan yang terjadi para ulama yaitu dalam waktu kapan diperbolehkannya dia berbuka, kapan diperbolehkannya orang musafir berbuka, maka itu karena berbenturan daripada asar. Amal asar fa innahu sabata min hadis Ibnu Abbas. Adapun asar adalah yang ditetapkan dari hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW soma hatta balagol kadid summa abtoro wa abtoron nasu ma'ahu. Ketika Nabi akan berangkat kepada suatu perjalanan, waktu itu anna Rasulullah SAW soma, Rasulullah SAW itu berpuasa. Kemudian hatta balagol kadid, kemudian berangkat Rasul. Setelah itu Rasul menemui dari perjalanan tersebut hatta balagol kadid, sehingga dia sampai ke suatu gunung. Summa abtoro wa abtoron nasu ma'ahu. Kemudian Rasul pun berbuka dan orang-orang pun berbuka. Jadi ketika memang sudah tidak ada manusia, tidak ada pemukiman, tidak ada warga, sehingga tidak akan menjadikan salah paham, maka orang yang musafir diperkenankan berbuka berpuasanya ketika memang di daerah yang sudah tidak ramai lagi, sehingga tidak menjadi fitnah, kemudian tidak menjadi ada ataupun memberikan gangguan kepada orang pemukiman yang sedang melaksanakan berpuasa. Jadi walaupun ini hadis tentang Rasul ketika berangkat dia masih berpuasa, tetapi sudah mencapai di satu gunung Rasul pun berbuka. Oh, berarti orang yang kayak suka godin itu, yang makannya misalnya di hutan, di kebun-kebun, berarti mengamalkan hadis Rasul. Mohon maaf, bukan begitu. Ketika itu Rasul mau berangkat dalam perjalanan, ketika Rasul mau berbuka karena udur musafir atau udur karena dalam perjalanan tersebut, Rasul biasanya memang sudah mencapai dari daerah yang jauh dari pemukiman. Bukan berarti mau berbuka di tengah hari, mau godin, istilah kalau yang sering familiar, padahal godin itu pagi-pagi, yaitu mau nyemen kalau orang Sunda ya, makan bukan dalam waktunya, sehingga pulang lagi ke rumahnya kayak orang yang berpuasa. Nah, jadi perbatasan yang diperbolehkan berbuka kalau menurut hadis di sini apabila sudah mencapai pegunungan. Kemudian ada lagi wadoiru hada annahu abtaru ba'da anna baita as-saum wa amman nas fala yasuku annahum abtiru ba'da tabidin as-saum. Kemudian ada yang lebih nyeleneh, yaitu hadis ketika dari Ibnu Abbas dari kitab Fikih Siamnya. Ini kalau dari ini referensi yang barusan dibaca dari kitab Bidayatul Mujtahid. Kalau Ibnu Abbas di Fikih Siam, dia ketika
mencapai suatu baru naik kendaraan, baru naik perahu, maka Ibnu Abbas sudah makan, sudah minum, sehingga sahabat yang lain mencercanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu sudah makan dan minum? Kata Ibnu Abbas, hadi sunnati nabiyikum, ini sunnah adalah sunnah nabi kalian, maka kenapa kalian tidak mengikutinya? Maka ketika ditanya, itu juga jawaban dari Ibnu Abbas. Ketiga kalinya ditanya, itu juga yang diutarakan oleh Ibnu Abbas, hingga Ibnu Abbas berpadoman atau punya aturan ketika dia sudah mengendarai kendaraannya, walaupun baru naik ataupun dalam tengah perjalanan, walaupun masih dekat, sudah diperbolehkan berbuka. Tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya ketika misalnya sudah ada jauh dari pemukiman, perjalanan sudah cukup melelahkan, ada lagi dari bikus yang sudah mencapai batas perkotaan, maka diperkenankan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan orang-orang yang sedang melaksanakan musafir, sedang melaksanakan perjalanan, tidak menjadi berat beban melaksanakan ibadahnya. Mau berbuka puasa menurut fuqaha boleh, kecuali menurut ahli dohir, bahwa menurut ahli dohir yang diperkenankan harus berbuka, karena yang diwajibkan kata ahli dohir fa'iddatun min ayyamin ukhor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selain kesempatan kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.